Waktu terus berjalan, membawa beban hidup keluarga Pak Waluyo, seorang buruh bangunan. Garis kemiskinan yang membelit keluarganya membuat Pak Waluyo jengah dan bosan. Bu Lastri, istrinya, tak henti-hentinya siang dan malam berusaha untuk keluarganya, kesana kemari mencari hutangan untuk menutup kebutuhannya sehari-hari. Sebenarnya perekonomian mereka bisa cukup andai saja Pak Waluyo tidak main judi dan mabuk-mabukan. Sedih memang jika setiap warga sering mencemooh Pak Waluyo. Tapi ironisnya, masalah demi masalah, Pak Waluyo lah penyebabnya. Tak hanya itu, Bu Lastri juga sering kena imbas dari suaminya yang sering ringan tangan pada Bu Lastri. Sebenarnya sewaktu muda Bu Lastri adalah gadis desa yang cantik. Tapi setelah melahirkan anak yang kedua, penampilannya berubah. Tak ada budi langsing atau wangi di tubuhnya. Daster lusuh yang setiap hari melindunginya dari paparan sinar matahari terpaksa selalu melekat di tubuhnya. Itu semua bukan tanpa alasan. Uang belanjanya yang tak cukup untuk membeli keperluannya sehari-hari. Janji manis di awal pacaran bersama Pak Waluyo seakan sirna. Tapi meski begitu, Bu Lastri masih tetap sabar. Bagaimanapun juga, Pak Waluyo adalah pilihannya sendiri. Meski dulu orang tuanya tak pernah setuju dengan keputusan Lastri. Siang itu, tak sengaja Pak Waluyo melihat teman satu profesinya dulu. Matanya terkagum-kagum dengan penampilan temannya yang sekarang. Dialah Pak Sopirin. Mobil mewah yang dia miliki membuat Pak Waluyo iri. Karena lama tak bertemu, mereka akhirnya ngobrol panjang lebar. "Kang, bagi rahasianya, biar aku cepat kaya, Kang." Wajah Pak Waluyo tampak penasaran dengan Pak Sopirin yang tiba-tiba menjadi kaya. "Syaratnya abot," jawab singkat Pak Sopirin. Rasa penasaran Pak Waluyo semakin memuncak. Awalnya Pak Sopirin enggan memberitahu rahasianya pada temannya itu. Tapi ternyata Pak Waluyo terus saja mendatangi rumahnya. Kegigihan Pak Waluyo akhirnya membuat Pak Sopirin berterus terang. Diajaknya Pak Waluyo ke suatu tempat yang jauh dari hiruk-pikuk suasana pedesaan. Tempat yang gelap dan pengap. Dilihatnya sesajen dan dupa di mana-mana. Tanpa rokok berserakan, serta terlihat tikar kecil tempat semedi. "Iki tempat apa, Kang?" tanya Pak Waluyo sambil merinding ketakutan. "Tempat pemujaan," jawab Pak Sopirin sambil menjelaskan. Kalau Pak Waluyo ingin mendapatkan kekayaan secara instan, dia harus bersemedi selama 7 hari 7 malam. Dan kalau semedinya diterima, maka sang ratu akan menemui Pak Waluyo untuk memberikan syarat selanjutnya. Iman yang lemah dan bayang-bayang harta yang melimpah, akhirnya Pak Waluyo menerima ajakan Pak Sopirin. Pak Waluyo kemudian pergi tanpa memberitahukan istrinya, karena dia tahu Bu Lastri tak akan memberi izin pada niat buruknya. Waktu pun berganti. Genap sudah 6 hari Pak Waluyo melakukan pemujaan, dan tinggal 1 hari lagi dia akan bertemu dengan sang ratu. Di sisi lain, Bu Lastri tampak sibuk bekerja mati-matian sebagai pengumpul barang bekas. Rasa lelahnya mendadak sirna setelah melihat senyum anak-anaknya yang masih kecil. Tepat 7 hari Pak Waluyo melakukan pemujaan, matanya masih terpejam khusyuk bersemedi. Dan akhirnya, malam pun tiba. Dengan pelan matanya lalu terbuka setelah mendengar suara kereta kencana. Suara kaki kuda membuyarkan konsentrasi Pak Waluyo. Dia pun terkaget setelah di depan matanya terlihat tampak seorang wanita yang cantik dilengkap dengan mahkotanya. Warna kilauan emas yang terpancar dari pakaian wanita tersebut meyakinkan Pak Waluyo kalau itu adalah sang ratu. Dan artinya pemujaannya diterima dan keinginannya untuk menjadi kaya
akan segera terkabul. Kowe siap yen aku njaluk tumbal? Pertanyaan itu keluar dari mulut wanita berkemben tersebut. Tanpa pikir panjang, Pak Waluyo mengiyakan sambil tergeget. Niat yang sudah membulat tak bisa diganggu-gugat. Pak Waluyo lalu ikut petunjuk dari sang ratu untuk menyembelih ayam cemani di sampingnya. Darah kental ayam tersebut kemudian diminum Pak Waluyo. Pulanglah, aku akan mendatangimu dan sebagai syaratnya siapkan tumbal untukku. Kemudian sang ratu lenyap bersama hilangnya kereta kencana dari pandangan Pak Waluyo. Pak Waluyo kemudian pulang dengan sukacita. Khayalan tentang uang yang melimpah selalu menari-nari di otaknya. Pak Waluyo pun akhirnya sampai juga di rumahnya. Dan alangkah terkejutnya setelah sampai di depan rumah, tampak banyak orang berkumpul sambil menangis sesenggukan. Bendera kuning terpasang di teras rumahnya. Pak Waluyo kemudian melangkahkan kakinya masuk ke ruang tamu. Tampak anak bungsunya terbujur kaku dibungkus kain kafan. Dilihatnya Bu Lastri dengan wajah pucat menahan kesedihan. Pak Waluyo sendiri pura-pura menangis atas meninggalnya anak keduanya itu. 1 bulan setelah kepergian anak Pak Waluyo, uang pun mengalir deras. Dia kini menjadi orang kaya hanya dengan waktu yang sekejap. Rumah yang dulu berdinding bambu kini menjelma dengan dinding berlapis beton. Kalau dulu Pak Waluyo harus berpanas-panasan hanya mendapatkan selembar rupiah, kini uang bisa mengalir deras hanya 1 kali pemujaan. 5 tahun pun berlalu. Gaya hidup mewah Pak Waluyo semakin menjadi-jadi. Pulang malam, berjudi dan mabuk-mabukan selalu dilakukan setiap hari. Bu Lastri sendiri tak diizinkan untuk sholat dan beristighfar di dalam rumahnya. Bu Lastri tak berani membantah perintah dari suaminya, karena dia tahu tabiat Pak Waluyo yang tak segan-segan akan menghajarnya jika perintahnya dilawan. Hingga suatu hari tubuh Lukman tiba-tiba kejang, matanya melotot dengan keringat dingin yang bercucuran. Bu Lastri hanya bisa menangis, sementara Pak Waluyo masih mengunci diri di dalam kamar rahasianya. Bu Lastri sendiri belum mengetahui kalau suaminya itu sedang melakukan ritual pemujaan di dalam kamar rahasia. Di dalam kamar rahasia itu, Pak Waluyo sedang datangan sang ratu yang menuntut tumbal. Negosiasi pun berlangsung. Sang ratu hanya menginginkan Lukman, anak pertama Pak Waluyo, untuk dijadikan tumbal. Tapi ternyata Pak Waluyo tak mengizinkannya, karena Lukman adalah anak kesayangannya. Perdebatan pun berlangsung cukup lama. Bu Lastri yang merasa kebingungan kemudian memanggil seorang kiai untuk menyembuhkan Lukman. Dia tak tahan lagi melihat penderitaan anaknya. Pak Yai yang datang dengan Pak RT segera melakukan rapalan doa. Tampak tubuh Lukman semakin menggelepar dan dia pun tak sadarkan diri. 1 jam kemudian beliau pun berkata kalau Lukman telah disandra oleh sang ratu. Semuanya dikurung di dalam gua. Itu akibat perjanjian yang dilanggar oleh Pak Waluyo sendiri. Dan akibatnya jiwa anaknya terancam. Mendengar penjelasan dari Pak Kiai, Bu Lastri seakan tak percaya akan apa yang menimpa keluarganya. Pak Yai segera melakukan meditasi untuk mengambil sukma Lukman dari sang ratu. Rapalan-rapalan doa mampu mengalahkan dan mengembalikan Lukman seperti semula. Di sisi lain, tubuh Pak Waluyo menghitam dengan lidah yang menjulur panjang dan mata yang melotot. Di dalam kamar rahasianya, dia ditemukan tewas karena dijadikan tumbal bagi sang ratu sendiri. Itu akibat dari Pak Waluyo yang tak memberikan tumbal pada sang ratu.
berpegang teguh pada keimanan, dan selalu ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjauhkan kita dari kemusyrikan dan kesyirikan. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.